Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore teman-teman wartawan. Bentar lagi bulan Mei akan habis masa jabatan kepala daerah karena tidak ada pilkada di tahun 2022. Terus berlanjut sampai akhir tahun ini, nanti ada sekitar 101 yang habis masa jabatan. Dan nanti 2023 ada lagi berakhir masa jabatan sebanyak 171, total semuanya 272. Nah, ini jumlah yang sangat besar dan juga yang uniknya itu waktunya juga sangat lama. Jadi bisa mencapai hampir 3 tahun. Ini memang suatu hal yang tidak biasa, tidak lazim dalam soal pengangkatan orang menjadi PJ. Dari 272 daerah itu yang akan kosong, berapa sih jumlah penduduk Indonesia di sana? Ketemu data 243 juta. Artinya Indonesia ini 90% penduduknya nanti akan dipimpin oleh para PJ dari ASN atau PNS. Artinya juga harus menjadi pertimbangan kita, ya, karena sejak kita reformasi, kemudian kita mengembangkan demokrasi dan mendalami demokrasi di tingkat lokal sampai kita bikin pilkada langsung. Artinya pemimpin harus dipilih dan pemimpin itu harus punya legitimasi karena dia dipilih. Nah, kalau diangkat bagaimana? Nah, itu juga harus kita seksama mencermatinya. Kalau bicara konteks pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kita kan mengenal 3 model pemilihan kepala daerah secara demokratis. Model pertama, model paling umum, pemilihan langsung, kecuali daerah-daerah khusus, ini yang kemudian banyak digunakan. Model kedua, langsung tetapi terjadi di daerah-daerah khusus seperti Aceh dan Papua. Lalu kemudian ada langsung tetapi berbeda polanya karena hanya satu, tetapi kemudian kepala daerah terpilih berhak menentukan kepala sub daerahnya seperti DKI Jakarta. Yang keempat seperti model Yogyakarta, tidak langsung. Jadi bahasa demokratis, bahkan kalau kita baca di naskah perubahan Undang-Undang Dasar juga mempertimbangkan kekhususan itu sehingga lahirlah kata demokratis, tidak kata langsung. Jadi kata demokratis itu 2 modelnya, langsung dan tidak langsung. Pak Gubernur Papua Barat ini bisa menjaga kesatuan, keharmonisan, keselarasan dalam hidup bersama. Jadi intinya sebetulnya seperti yang selalu dikumandangkan oleh banyak orang, oleh negara, ya, hanya satu berarti satu saudara. Dan ini saya kira juga dijadikan semacam sama Provinsi Papua dengan moto membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Pengunduran pilkada ini ya ke 2024 gitu tidak diselenggarakan pada 2022 2023 apapun alasannya, ya, termasuk juga kalau perlu memang undang-undangnya diubah gitu ya, tapi kemudian nggak ada yang setuju diubah akhirnya 2024. Menurut saya ini adalah salah satu dari indikator kemunduran ya demokrasi. Jadi ini kalau disebut orang sebagai disebut demokrasi decline atau backsliding ataupun flow demokrasi, ini salah satu indikatornya. Kenapa? Karena salah satu yang paling pokok dalam demokrasi itu karakternya adalah regular election. Jadi ini gejala resentralisasi yang saya kira menguat dan ini sebetulnya bisa berbahaya kalau kita belajar dari sejarah, ya. Nah, ini berbahaya saya kira ke depan kalau resentralisasi ini yang tadi juga disinggung oleh Pak Jo itu mengorbankan otonomi daerah yang
sudah diperjuangkan dengan susah payah. Apakah ini juga akan dilakukan di daerah lain karena terutama yang punya potensi konfliknya cukup tinggi gitu. Misalnya kayak DKI juga cukup kompleks juga saya kira, dan mungkin juga seperti Aceh dan sebagainya. Nah, ini menarik untuk data-data yang di situ sendiri. Dijadikan responden menjawab sekitar 90% agar diperpanjang saja daripada menurunkan PJ kepala daerah dari ASN yang di-drop dari pusat. Nah, mereka sangat khawatir soal-soal yang terkait dengan kontinuitas, kelanjutan, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pembangunan khususnya yang terkait dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat di sana. Plus juga soal-soal konflik, ya, dan juga kekhawatiran terkait dengan soal originalitas sebagai orang Papua. Mereka kan dapat undang-undang khusus, otonomi khusus yang mengharapkan itu harus pro kepada hak-hak asli orang asli Papua. Nah, itu takut terganggu, ya. Nah, yang terkait dengan penelitian di tempat yang lain di daerah-daerah yang berstatus otonomi khusus, memang kami dalam perencanaan akan mengupayakan untuk juga meneliti di Jakarta, meneliti juga di Aceh misalnya, ya. Nah, tapi kita coba lihat, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan sehingga dapat lebih banyak lagi empirical study di daerah-daerah itu untuk menguatkan hasil kajian, sehingga dengan demikian ini tidak hanya menggunakan studi berbasiskan data di satu daerah. Perpanjangan kepala daerah. Dirjen Orda kan sudah mengatakan bahwa tidak ada ruang regulasi untuk perpanjangan kepala daerah. Nah, saya minta penjelasan lebih dalam lagi mengenai kajian itu, dan Pak Prof Jo mengatakan apa salahnya dibuat Perpu. Yang mengatakan bahwa tidak ada regulasi untuk memperpanjang. Persis juga tidak ada regulasi untuk kekosongan masa jabatan lebih dari 18 bulan ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Jadi sama-sama kosong. Makanya menurut putusan Mahkamah Konstitusi, kalau terjadi kekosongan hukum, maka diterbitkanlah Perpu. Jangan kemudian menurut saya pemerintah melakukan dua kali kealpaan. Pertama, tidak melanjutkan putusan nomor 55 untuk mengatur kekosongan masa jabatan dalam sebuah undang-undang, pemerintah dan DPR, ya. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa seperti ini yang timbul kekosongan pengaturan. Kedua, yang tidak boleh terjadi ya kemudian mengabaikan kekosongan ini dengan tidak menerbitkan Perpu. Tidak bisa juga kemudian Presiden dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa ya sudah kami akan menunjuk. Bunyi peraturannya tidak begitu. Ya, saya sebagai moderator ya memberikan garis bawah sedikit terhadap diskusi kita, bahwa ini memang momentum yang berbeda, ya. Prof Jo memang pernah jadi PJ juga, ya. Kita bukannya alergi dengan ASN yang memimpin birokrat, ya, bukan, ya. Tapi karena momentum ini berbeda. Ada waktu yang panjang luar biasa bertahun-tahun, ya, di sana berkutat dengan kepentingan politis daerah, kearifan lokal, dan jumlahnya juga bukan sedikit, ya Prof, sampai 272 daerah, ya, yang akan dipimpin. Nah, ini bukan sebuah pertaruhan yang bisa dianggap main-main gitu, dan dengan jangka waktu yang begitu lama, ya. Nah, jadi seperti dikatakan oleh para pakar tadi, kita mengingatkan, ya, perlu ruang diskusi, ruang komunikasi agar problematika ini bisa diantisipasi, ya Prof, ya, bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di samping ada otonomi daerah, Indonesia ini juga mengenal namanya otonomi khusus atau keistimewaan. Itu ada dasarnya di pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam soal kekosongan masa jabatan kepala daerah untuk daerah yang berstatus otonomi khusus atau istimewa ini, maka harus diperhatikan dengan baik aturan-aturan yang terdapat di Undang-Undang Kekhususan dan Keistimewaan itu, seperti di tanah Papua, ya, ada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian ada Aceh,
ada juga DKI Jakarta, dan satu lagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka punya syarat-syarat dalam seleksi dan dalam pencalonan, bahkan dalam model pemilihan kepala daerah. Jadi oleh karena itu, andai kata ada kekosongan jabatan karena ditiadakannya pilkada serentak pada tahun 2022 maupun 2023 di daerah-daerah yang berstatus otonomi khusus atau istimewa itu, maka kita tidak bisa sembrono mengangkat begitu saja penjabat kepala daerah dari ASN. Maka oleh sebab itu, bagaimana yang baik? Baiknya kita untuk daerah-daerah khusus atau keistimewaan yang punya undang-undang ini dilakukan revisi, yaitu bila terjadi kekosongan dapat diperpanjang masa jabatan kepala-kepala daerah di daerah-daerah status otonomi khusus dan istimewa ini melalui perubahan aturan di dalam undang-undang masing-masing. Dengan demikian akan lebih menjamin adanya pengakuan, penghormatan negara kepada daerah-daerah yang berstatus otonomi khusus atau istimewa ini, terutama terkait dengan mekanisme penggantian kepemimpinannya. Ini penting sekali menjadi perhatian kita di dalam mencoba menjalankan kebijakan yang terkait dengan pengangkatan para PJ dari ASN. Secara konstitusional, permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022 bisa diselesaikan dengan mendalilkan pasal-pasal yang ada di konstitusi. Pertama, perlu dipertimbangkan soal perlindungan kedaulatan rakyat, bahwa kepala daerah itu karena dipilih oleh rakyat, maka tentu saja harus diutamakan kepala daerah pilihan rakyat. Kedua, juga harus dilihat dari semangat otonomi daerah seluas-luasnya. Di dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5, bahwa tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu harus memperhatikan otonomi seluas-luasnya dan juga kemudian mempertimbangkan apakah ada kaitannya dengan urusan pemerintahan pusat. Nah, terkait dengan urusan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, itu bukanlah bagian dari urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, mesti digunakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak konstitusional yang ada. Meskipun terdapat pengaturan-pengaturan khusus mengenai pengisian kekosongan jabatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di dalam undang-undang, tapi tidak boleh kemudian ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, jika ini bertentangan ketentuan ini dengan Undang-Undang Dasar, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kita harus lihat bahwa di dalam ketentuan pasal 174 Undang-Undang Nomor 10 atau Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat mekanisme yang bisa digunakan untuk pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Pertama, misalnya, kalau kita mengatur mekanisme perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Kedua, bisa menggunakan keterlibatan DPRD. Tentu saja apa yang terjadi saat ini, kekosongan jabatan saat ini, tidak ada pengaturan yang spesifiknya. Oleh karena itu perlu pengaturan khusus dengan diatur dalam undang-undang. Karena undang-undang yang tidak mengatur spesifik, maka dapat diterbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar kemudian mekanisme perpanjangan masa jabatan kepala daerah itu dapat dilangsungkan, atau kemudian kekosongan jabatan itu bisa dilakukan melalui proses demokratis di DPRD.